Di bawah bayang-bayang megah Gunung Batur dan di tepian Danau Batur yang sunyi, terhampar sebuah kawasan yang menyimpan kisah panjang hubungan manusia dengan air. Tidak hanya sebagai sumber kehidupan, tetapi juga sebagai sumber kesucian. Batur, tanah yang bukan hanya kaya akan keindahan alam dan geologi, tetapi juga memancarkan makna spiritual yang dalam melalui situs-situs sucinya. Danau Batur sendiri, dengan keindahannya, memiliki peranan sentral dalam Subak Bali, yaitu sebagai sumber air utama yang digunakan untuk mengairi sawah. Dalam landscape yang penuh energi ini, air menjadi elemen yang sangat penting. Ia hadir sebagai anugerah alam yang dihormati, dipuja, dan dijadikan sarana penghubung antara dunia nyata dan dunia niskala. Lewat pendekatan hidroarkeologi, kita menelusuri bagaimana peradaban masa lampau menata ruang sakralnya, mengikuti aliran dan sumber air sebagai harmoni antara keyakinan dan alam. Diyakini umat Hindu Bali, khususnya masyarakat agraris, sebagai kawasan resapan air. Air Danau Batur mengalir melalui jalur air bawah tanah dan muncul di sejumlah titik hingga mengalir menjadi sungai-sungai yang mengairi sawah-sawah masyarakat. Dialiri melalui jaringan irigasi subak ke seluruh sawah, memastikan ketersediaan air untuk pertanian. Memang ritual di kami nyaris tidak pernah putus ya. Dari 12 bulan Saka yang umum, dari Kasa sampai Desta sampai Sada, kami 11 sasihnya itu atau 11 bulannya adalah pelaksanaan upacara. Mulai dari pelaksanaan upacara di Purajati pada Sasi Kasa atau penanggal ping 13 Sasi Kasa. Kemudian ada upacara di Pura Pusah pada saat Purnama Kasa. Ada juga di Batu Rupit pada penanggal 14 Sasi Kasa, itu H-1 Purnama ya. Kemudian berlanjut di Sasi Karo itu ada Ngusaba Desa di Pura Desa, yang apabila menemui tahun Saka Ganjil itu ada pelaksanaan Ngusaba Dimel atau Ngusaba yang diiringi dengan Ngusaba Desa yang diiringi dengan Ida Betari Mancang Karma atau mengelilingi pejenengan Gunung Batur. Selain itu, Danau Batur juga dihormati sebagai sumber kesucian air dan menjadi bagian penting dalam upacara keagamaan terkait pertanian. Peranannya itu kan keterkaitan itu, karena seringkali dari desa yang dari luar desa itu melakukan prosesi bakti pekelam, itu peranannya itu. Dan kalau di gunung itu ada dua beliaunya itu, ada di Puncak Kanginan dan di Puncak Kawanan. Terkaitan juga dengan umat kita yang ada di Bali pada saat prosesi beliaunya melakukan upacara besar, melakukan prosesi bakti pekelam, Pejenengan Ide, Puncak Kanginan dan Puncak Kawanan, sareng ring danau gitu. Selain fungsinya dalam sistem subak, Danau Batur juga menciptakan ekosistem yang penting bagi siklus hidrologi dan keanekaragaman hayati di Bali. Dengan demikian, Danau Batur tidak hanya berfungsi sebagai sumber air, tetapi juga memiliki makna spiritual dan budaya yang mendalam dalam konteks sistem subak dan kehidupan masyarakat Bali. Secara geografis, letak Desa Adat Batur berada di kawasan Gunung Batur, kawasan yang dipandang sebagai salah satu mandala atau kawasan suci Pulau Bali.
Di desa ini terdapat Pura Ulun Danu Batur. Pura tersebut merupakan kompleks pura yang memiliki peranan penting dalam tatanan spiritual agama Hindu di Bali. Pura ini diyakini sebagai tempat untuk memuliakan Ida Betari Dewi Danu, entitas dewata yang memegang amreta atau kehidupan di Pulau Bali beserta isinya. Menurut Lontar Usana Bali, Dewi Danuh merupakan otoritas pemegang kesejahteraan alam material atau pradana, sementara Betara Putrajaya adalah pemegang otoritas penguasa alam, jiwa atau purusa. Oleh karena itu, Pura Besakih dan Pura Ulun Danu Batur dikenal sebagai Kahyangan Rua Bineda Pulau Bali. Masyarakat desa mewujudkan rasa syukur atau hasil panen yang didapat melalui rangkaian upacara, salah satunya Ngusabe Dimel. Ngusabe Dimel tidak bisa dipisahkan dengan Ngusabe Desa yang dilaksanakan di Pura Desa. Aturan pemagi Ngusabe Desa daripada peraturan Ngusabe Dimel nanti sambut ke aksi aturan nama desa Duris Salmando. Ngusabe Dimel dilaksanakan setiap 2 tahun sekali pada bulan Badrawada atau Karo dalam tahun Saka Ganjil. Sasi Karo adalah bulan kedua tahun Saka yang jatuh kisaran bulan Agustus pada penanggalan Masehi. Apabila kita coba maknai melaksanaan Ngusabe Dimel ini, sesungguhnya sangat kentara sekali kita melihat aspek Trinitas Trihita Karana itu gitu. Dalam 2 tahunan itu ketika Ida Betara sudah mencecingak mancang karma, masyarakat kami sangat meyakini bahwa setelah Ida Betara melalui wilayahnya akan mendapat kesuburan, anugerah. Nah, ini adalah bentuk bagaimana kontrol lingkungan yang dilakukan oleh Ida Betara dalam konteks ini ya, dan tentu diiringi oleh masyarakat yang masuk dalam struktur Bali Rama, yang masuk dalam struktur Krama Setimaan itu. Usabe berarti pertemuan, pesta atau jamuan, sedangkan Dimel berarti kebun, sehingga Ngusabe Dimel memaknai sebagai upaya melakukan perjamuan atau upacara persembahan atas hasil di sektor pertanian, sebuah bentuk keyakinan atas anugerah kesuburan. Ngusabe Dimel punika hanya aturan ngusabe ring abian puniki. Dimel nika dan mel nika kan ring pekubon. Tios ring tios puniki biasanya kan ngusabe desa, ngusabe nini, ngusabe kapat, ngusabe napila. Niki ngusabe Dimel tidak ring kubon. Ngusabe Desa yang dilaksanakan tiap tahun, masyarakat akan mempersembahkan ketekan, yakni uang kepeng yang berperan sebagai cacak jiwa atau sensus penduduk. Setiap warga mempersembahkan 1 uang kepeng. Semua krama yang ada di desa adat Batur itu mengaturkan yang namanya jinah bolong yang dinamakan kalau di Batur itu ketekan. Ketekan dalam artian itu kalau di niskala ya dapat Ida Betara-Betari menika mecacak jiwa berapa orang kita berkeluarga. Umpamanya 3 orang kita berkeluarga, kita mengaturkan jinah bolong itu 3 kepeng. Sementara itu, pada Ngusabe Dimel yang jatuh 2 tahun sekali, arca perwujudan Ida Betara akan diarak mengelilingi gunung. Praktek ini dikenal juga sebagai mancang karma. Masyarakat meyakini rangkaian ritual ini
sebagai momentum Ide Betari Dewi Danuh yang meninjau kawasan kekuasaan yang berada di sekitar Gunung Batur sebagai lingga Ide Betari Danuh. Kone ide dari Lundanu anta senang pisan ide tanduran. Senang rengabian. Kepentingan rangkaian upacara ini, kami selaku generasi muda di Desa Adat Batur tahu bagaimana prosesi upacara dan bagaimana cara mempertahankan adat istiadat kami di Desa Adat Batur biar generasi muda yang lainnya bisa mempertahankan adat istiadat kami di Desa Adat Batur. Dalam ritual, dalam kebudayaan yang kami warisi yang agar bisa diketahui oleh generasi muda. Jadi mereka juga bisa memaknai, oh tidak perlu menunggu tua untuk bisa memaknai apa yang mereka lakoni. Gitu. Kami mulai melakukan edukasi kepada generasi muda, oh begini maknanya, mengapa ini dilakukan, oh anda begini maknanya. Jadi tidak hampa mereka melakukan praktik kebudayaan. Rangkaian proses ini diawali dengan ritual mecaru dan meteles. Selanjutnya, ritual ini dimulai dengan menghaturkan bakti pengodal, penganyar, dan pengangsuh. Upacara di Bali, bukannya di Batur, mengalami tantangan. Dengan heterogennya masyarakat dengan profesi yang sangat banyak sekali, ini kan menentukan waktu itu sangat-sangat penting. Jadi manajemen waktu itu sangat penting. Kita tidak mungkin melaksanakan upacara sampai berminggu-minggu. Ya kalau dulu ketika belum menanam, mereka kan petani aman, tidak ada yang perlu dipikirkan karena tidak ada tanaman yang perlu dipelihara. Tapi kalau sekarang, kalau dia menjadi pegawai, masyarakat kami menjadi pegawai, jadi pekerja pariwisata, itu kan tentu ada batasan untuk mengambil cuti dan sebagainya. Tantangan ini juga kami lakukan adaptasi gitu. Jadi kami mengambil ritual dengan seefisien-efisiennya. Tahun ini kami menggelar 9 hari, itu sudah sangat singkat, sangat padat sekali. Jadi tidak mengurangi makna, tidak memberikan memberikan peluang bagi komunitas-komunitas yang mau mengungkap, tetapi tidak terlalu lama bagi kami. Jadi bisalah masyarakat itu sambil ngayah, kemudian bisa bekerja dan seterusnya. Pada hari ini seluruh pratime, pralingga, pusaka sakral, dan benda suci diturunkan menuju Pura Balai Agung Batur. Pada Purnama Karo dilaksanakan puncak ngusa berdesa di Pura Balai Agung atau acap kali masyarakat menyebutkannya juga sebagai Pura Desa Adat Batur. Ritual berjalan hikmat dipimpin oleh para tetua desa, yakni Jero Gede Batur, Jero Balian, Jero Penyarikan, Jero Mangku, dan Jero Balirama dan jajarannya. Pentingnya rangkaian upacara niki sudah dilakukan dari Desa Adat Batur, ngiring Ide Betari-Betari, punika ngederin penjenengan utawi gunung. Maknanya adalah Ide Betari-Betari mencicingak karena Ide Betari mempunyai beberapa titik-titik daripada duen Ide Betari berbentuk labe. Secara niskalanya beliaunya adalah mencicingak duen-duen ide. Keesokan harinya digelar ritual penganyar, bakti mainoman, dan bakti nebengin maican icang. Hal yang unik dalam upacara ini adalah momentum seluruh masyarakat Desa Adat Batur mempersembahkan ketekan, semacam koin yang dapat dimaknai sebagai cacak jiwa atau sensus penduduk. Suatu keunikan di adat istiadat kami di Desa Adat Batur, yakni mengaturkan ketekan itu berupa jina bolong secara niskala, dan skala artinya dalam bahasa umumnya mencacak jiwa di dalam masing-masing keluarga nike. Berapa orang yang ada di dalam keluarga nike, segitu banyaknya uang kepeng yang kami aturkan sebagai generasi muda. Terkait dengan uang kepeng, secara skalanya itu adalah di store di Pura Balai Agung, secara skalanya katur Majang Ring Ide Betari
itu wajib ikrame desa adat Batur punika nyetor uang kepengnya itu adalah sesuai dengan jumlah keluarga. Kalau tiang sendiri berkeluarga 5 orang ya 5 kepeng gitu. Biar nantinya dihitung secara niskalanya berapa sih jumlah daripada penduduk Batur, desa adat Batur semuanya. Nah, secara niskala mangda ide nalar uning gitu. Memasuki hari setelahnya, Ida Betara Betari Sakti Batur didampingi oleh Ida Betara Betari Pura Alas Arum Batur dan Pura Gunung Menak memulai prosesi Mencang Karma atau mengitari Gunung Batur. Prosesi ini dilakukan dengan arah berlawanan jarum jam atau disebut prasawya. Beliau mencecingak melihat-lihat wewidangan beliau yang ada di bawah. Nah, sebelum nyampe di suatu tempat yang dinamakan di Pura Tirta Mas Mampah, Ida Betara Betari mesandakan ring Pura Jati, maknanya mepiuning biar lancar perjalanan prosesi upacara Musaba Demel yang akan dilaksanakan di Tirta Mas Mampah. Karena Pura Jati ini adalah salah satu situs yang sangat penting dan terkait dengan Pura Ulun Danau Batur itu. Karena kita meyakini Ida Betara Pura Jati, Sugeng Pengampek Ida Ratu Sakti Bujanggaluih adalah purohitonya atau guru spiritualnya dari Ida Betari. Gitu. Dalam perjalanan iring-iringan, subak-subak abian yang berada dalam area desa adat Batur seyogianya dilewati oleh Ida Betara Betari akan mempersembahkan bakti penguntap yang akan diberhentikan dan disajikan di tiap-tiap tempat tersebut. Arca dan Pralingga Ida Betara juga akan bermalam pada beberapa pura pasanakan yang tersebar di sekitar Gunung Batur. Kemudian simpang lagi di Pura Toyo Mungkah, itu juga ada subak di sana yang melakukan bakti penguntap, dan kemudian bergeser lagi keliling ke Pura Taman Sari. Setelah Pura Taman Sari, baru kemudian ke Pura Tirta Mas Mampah. Di sini beliau akan berstana selama 3 hari, dipersembahkan upacara seperti Musaba Kedasa. Disinilah Musaba Dimel itu dilaksanakan. Pada hari yang sama, Ida Betara Betari akan mampir ke Pura Jati sebelum berjalan dan bermalam atau disebut Marerepan di Pura Tirta Mas Bungkah. Pura Tirta Mas Bungkah berdiri di sisi tenggara danau. Di tempat ini, bumi seolah berbicara melalui uap panas yang mengepul dari mata air. Air panas alami yang keluar dari perut bumi dan dipercaya memiliki kekuatan penyembuhan dan digunakan sebagai bagian dari ritual pembersihan diri secara spiritual. Pura Jati Batur secara administratif terletak di Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Lokasinya berada di tepi Danau Batur sebelah barat. Menurut Raja Purana Batur, Pura Jati Batur setidaknya telah ada lebih dari 225 tahun yang lalu. Pura ini merupakan tempat pemuliaan Ida Betara Sakti Bujanggaluih, sekaligus merupakan simpul persatuan kultural masyarakat Batur dan Desa Buahan. Di Pura Jati inilah masyarakat Batur memohon tirta air suci yang digunakan dalam setiap tahap kehidupan, dari kelahiran, pernikahan, hingga kematian. Pura ini merupakan tempat pemuliaan kepada Betari Danu, Sang Dewi Air dan Danau, serta Ida Betara Sakti Bujanggaluih, seorang pendeta niskala yang dihormati di desa-desa Bali Age atau Bali Mula, masyarakat Bali asli sebelum pengaruh Majapahit masuk.
Ida Betari Sakti Bujanggaluih bukanlah tokoh biasa. Ia adalah penjaga pengetahuan spiritual kuno yang diwariskan dari zaman Bali kuno. Di desa-desa pegunungan, nama beliau masih disucikan dan pura-pura tua di daerah terpencil masih menyimpan jejak ajaran beliau. Tirta yang dimohon dari Pura Jati bukan hanya air, ia adalah berkah, ia adalah ikatan antara manusia dan alam, antara generasi dulu dan kini, antara yang terlihat dan yang tak terlihat. Lewat air ini, doa mengalir, harapan dipanjatkan, dan jiwa-jiwa yang lahir hidup dan kembali ke alam asalnya, disucikan dalam satu kesatuan yang tak terputus. Itiang selaku subak abian doya mampah punika nyangre sepengerauh utawi pemargin Ida Betari selami Ida Betari melingga-melinggih ring pura Panti Taman Sari ngelantur iriki punikadi melinggih tigang raina punika 3 hari dadosne ring pura Tirta Mas Mampah. Nah nika pentingnya titiang terlibat dalam hal niki dan wajib subak driki karena beberapa persennya ikrama subak yang ada di Doya Mampah itu adalah aktivitasnya atau beliaunya menggarap daripada dua-dua Ida Betari. Ida Betari mererapan ring Pura Tirta Mas Bungkah. Setelah mererapan di Pura Tirta Mas Bungkah, Ida Betari tedun ngelantur nyujur pesucian ide ring Pura Tirta Taman Sari. Setelah nyampai di perbatasan yang dinamai dengan Poh Mejajar kalau dulu, perbatasan Desa Batur, subak yang ada di Toyo Bungkah mendak dengan serana pangobakti. Mendak Ida Betari, katuran melinggih ring Pura Tirta Mas Taman Sari. Perjalanan dari Pura Tirta Mas Bungkah dilanjutkan menuju Pura Taman Sari Banjar Yeh Mampah melalui wilayah Desa Songan. Tahun 2025, Desa Songan turut mempersembahkan bakti penguntap di Catuspate Desa. Dari batas desa Batur Songan, arca Ida Betari kemudian akan disunggi menuju ke Pura Taman Sari dengan berjalan kaki. Keesokan harinya, setelah upacara di Taman Sari berakhir, Ida Betari disunggi menuju Pura Tirta Mas Mampah. Disinilah puncak Ngusabe Dimel dilaksanakan. Upacara dipimpin oleh tetua-tetua desa, yakni Jero Gede Batur, Jero Balian, Jero Penyarikan, Jero Mangku, Jero Balirama, termasuk pemangku Pura Alas Arum serta Gunung Menak Batur. Pura Tirta Mas Mampah, tempat di mana air yang jernih mengalir dari celah bebatuan,
Jika bungkah menyuarakan kekuatan, maka mampeh menghadirkan kesejukan. Di antara keduanya, masyarakat membangun keselarasan dalam ritual dan kehidupan sehari-hari, menjadikan air sebagai simbol keseimbangan hidup. Setelah fajar menyingsing, pada hari berikutnya, para tetua menggelar wayon agung yang terdiri atas pepada penek dan nebengin atau maican ican. Peristiwa penting yang terjadi sehari setelah puncak upacara bernama Wayon Agung. Pada Wayon Agung akan ada pada ritual-ritual besar seperti Ngusabe Kedase, Ngusabe Desa, Ngusabe Dima, Danu Kerti, Ngusabe Kelima. Wayon Agung sedianya dilaksanakan pepada penek oleh masyarakat Subak, sekaligus sebagai media memohon air suci atau tirta dipercikan di ladang sawah. Ritual nebengin dipimpin jero penyarikan dengan melibatkan Prowalen Desa Adat Batur. Melalui perantara Prowalen yang trans, masyarakat berkomunikasi dengan Ide Betara sebagai bentuk konfirmasi pelaksanaan ritual. Santukan titiang kepariokas oleh kerama desa Cokoratu, pingkali kerama Subak Cokoratu, pemargiang sarining bakti penebeng, pemargi Ed Pujawali Ngusabe Dimel, sani kemargiang ring galai skade mangkin, durus Cokoratu sesunan titiang sinarang sami nedunin, aling dia ring dasaran-dasaran duin Cokoratu sarang sami. Di akhir Wayon Agung, pada pagi hari berikutnya, Ide Betara Betari dihaturkan ritual ngabuangin atau maberas Gunung Sari. Ngabuangin adalah ritual yang penting di mana masyarakat membuat beras kegunungan dari beragam hasil panen sebagai simbolisasi Gunung Mahameru. Ikrama Subak Toyo Mampah mengaturkan hasil tetanduran, hasil tanaman yang berupa bawang, ketela, jagung, dan lain-lain dipersembahkan kepada Ide Betari Dewi Ulun Danu Batur. Nah, setelah prosesi mengaturkan hasil kebun, hasil ladang, baru prosesi yang disebut dengan Puja Wali Ngusabe Demel. Setelah diupacarai dan dilalui oleh Ide Betara Betari, Jero Gede Batur akan membagikan beras kegunungan kepada masyarakat sebagai simbol benih unggul dan amreta, benih yang didapat nantinya ditanam atau ditaburkan ke ladang maupun tempat usaha. Iring sarang-sarang laksanakan punapi sana drester sana pemargi sana yang ngawinang iraga manggih amerde manggih rejeki sarutinan lur sarurdi sanapi sana pengupon-upon ring pabianan tanpa beliau seperti ring Toyo Mampah. Kok ada perkembangan membuat sumur awinan sampai
kan napi sarung tinarune ke mupu yakti sayurnya mupu, bawangnya mupu, napi malah kacang-kacangan semua. Kalau tanpa sapunika kan apa kita akan minimal akan kita tunas seharian lah. Nika harapan di tiang sarang-sarang sami ngiring lestariang napi sana di samping kita harus laksanakan, bukan lestariang lagi, kita laksanakan tiap 2 tahun sekali yang mandane napi sana gemanti tatanan sana gemanti ngawenang ida memargi mancang karma nika dan sama demal sida antar memargi apa nika harapan kita. Harapan kami ke depan adalah apa yang kita gelar bisa dimaknai, bisa membangun diri. Oh dulu masyarakat kita sangat menghargai benih. Oh nanti orang-orang yang belajar pertanian bisa memanfaatkan itu untuk menciptakan benih lokal yang terbaik, kan bisa begitu. Orang-orang terdahulu mengelola ladang dengan baik, ya mari kita lanjutkan mengelola ladang, jangan didiamkan ladangnya. Dan saya kira apa yang diwarisi oleh kebudayaan adat, kebudayaan tradisional yang kita sebut sebagai tradisional itu bisa menjawab tantangan zaman. Bahkan mungkin ke ruang-ruang regulasi yang untuk mengelola kawasan itu bisa diterapkan dengan berbasis pada nilai-nilai tradisi itu. Gumanti ring sejeroning kebudayaan tatanan-tatanan adat doene sane wenten ring batur manut sekadi titiang dan wantah melanjutkan daripada pedekat-pedekat penglingsir, dan kita ikuti aturan-aturan yang ada. Kalau secara administrasinya jika wenten dua-dua sane ring aja kita ikuti itu aja biar kental kebudayaan kita. Jangan kita sampai terlepas daripada aturan-aturan atau duen-duen ide betari itu semua ada aturannya yang mengatur di sana. Untuk peran sebagai Kelihan Subak di Subak Abian Toyo Mampeh ini mengajak ikrame itu untuk sifatnya bergotong royong, dipimpin oleh saya sendiri sebagai Kelihan Subak. Karena kami di sini adalah Subak Abian Toyo Mampeh adalah merupakan subak adat, ya, subak adat atau subak desa adat Batur untuk lahan pertanian yang dimiliki oleh desa adat Batur itu sendiri. Kalau kepercayaan masalah Ngusabedimelnya itu mancang karma, kami dari atas nama Subak Abian Toyo Mampeh sendiri percaya penuh dengan adanya upacara mancang karma Ngusabedimel yang dilaksanakan 2 tahun sekali itu, yang saya bilang tadi, masyarakat kami Subak itu sendiri yang ada di Subak Toyo Mampeh jelas kepercayaannya itu udah tiang akui luar biasa. Pada pamungkas rangkaian ritual ini, ide betara-betari disunggi kembali ke Pura Ulun Danu Batur. Pada tahun 2025, iring-iringan berjalan melalui jalan menanjak Culali. Pada tahun sebelumnya, jalur yang lazim dilalui adalah dinding kaldera satu gunung Batur Purba di daerah Dangin Kintamani. Di antara perjalanan jalur Culali, ide betara sempat dipersembahkan bakti penguntap di Pura Bukit Mentik, Batur. Sesampainya di Pura Ulun Danu Batur, ide betara-betari dipersembahkan bakti penyinep atau ngeluhur. Ritual ini merupakan ritual akhir dari Ngusabedimel, di mana arca-arca akan ditempatkan di pelinggih masing-masing. Dengan demikian, berakhirlah rangkaian upacara Ngusabedimel tahun ini. Kawasan Batur dengan segala sumber air bukan hanya tempat yang elok bagi mata. Ia adalah manuskrip terbuka tentang cara manusia Bali memuliakan alam, mengelola sumber daya, dan membangun harmoni antara tubuh,
alam dan roh. Disinilah air menjadi saksi, saksi bisu yang menyimpan cerita tentang keyakinan, penyembuhan, pemujaan, dan keberlanjutan. Semuanya adalah bagian dari sistem spiritual yang hidup dan terus mengalir.